Kita lihat Keluaran pasal 3 supaya kita tahu bahwa the next step berikutnya ini bagaimana. Ayat 1 mulai. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Roh Kudus itu unik, hampir selalu kalau akhir tahun dia tunjukkan saya untuk cari tahun depan itu tokoh siapa yang kamu panut, akan kamu ikuti. Tiba-tiba tahun ini tunjukkan tentang Musa. Kita tahu dia history maker, kita tahu dia adalah orang pertama di dunia dan satu-satunya yang menerima hukum, akar hukum pidana, hukum perdata adalah Musa. Sebelum Musa, hukumnya hukum rimba. Hukum-hukum kesehatan, ekonomi semuanya kita menemukan itu. Akhir tahun yang lalu saya lagi betul-betul dibuat kagum dengan bukunya Perry Stone, Breaking the Jewish Code. Nah, sekarang sedang kami terjemahkan, mungkin tidak bisa tekan terima. Cuma 12 saja yang ditulis oleh Musa. Kenapa orang Yahudi bisa hebat? Nah, ini orang hebat sekali Musa ini. Kita tahu dunia mengakui. Mau negara komunis, negara Islam, negara demokrasi, negara apa saja mengakui Musa. Nah, tapi yang kaget, saudara perhatikan kata biasa. 40 tahun. Ini bukan biasa lagi sudah. Kalau 40 tahun mengembalakan kambing domba. Nah, kita tahu bahwa satu-satunya musuh utama Roh Kudus itu bukan setan, bukan neraka. Salah kita berkata setan. Terlalu kecil buat Tuhan kita kalau setan musuhnya. Buat kita gereja musuh utama adalah rutinitas. Kata biasa ini. Istilah kita sambil merem jadi. Habis 40 tahun. Terus tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan saya begini. Mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Saudara, mari kita tanya pada diri kita sendiri, apa beda sikap hati Musa mengembalakan kambing domba mertuanya dan milik pribadi? Ada beda bukan sikap pribadinya? Kalau milik mertua dan milik pribadi. Tadi saya kaget waktu Saudara Bambang mengungkapkan tentang gereja lokal, tentang masing-masing kita. Ini yang Tuhan katakan. Ternyata banyak di antara kita melakukan apa yang Tuhan kerjakan dengan kata pelayanan, pekerjaan Tuhan semuanya itu ternyata milik mertua. Artinya begini, bukan milik mertua langsung, mungkin juga ada milik mertuanya langsung. Artinya itu begini, saudara. Kalau Musa mengembalakan kambing domba milik mertuanya, dia itu nggak pernah merasa nyaman sudah. Pokoknya anaknya tetap jadi istriku ya sudah. Buat aku asal kambing domba ini beranak terus ya sudah. Tanggung jawabnya beda kalau dengan milik pribadi. Nah, mari kita masing-masing menyadari yang kita kerjakan sekarang ini under siapa. Harusnya para pemimpin sudah senior berani melepaskan. Press on the button istilahnya. Teruskan tongkat estafet itu, serahkan. Sudah, bahasa Jawa bilang jangan digandoli lagi. Lepas. Jangan dibawa bayang-bayang. Lepas. Karena selama itu milik mertua, Musa nggak bisa apa-apa. Nah, siapa yang di atas kita harus tahu. Sampai di mana pengaruh dan intervensi yang di atas kita itu dalam diri kita. Lalu kita sebagai orang yang dalam tanda kutip menjadi mertua, istilah saya begitu. Bagaimana cara kita memberikan kepercayaan pada yang dibawa kita secara utuh. Tanpa takut untuk dia salah, untuk apa saja. Sekali. Kata ini menarik sekali. Ya, sekali. Cuma satu kali itu aja. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Nah, karena ada kata biasa, maka kata keseberang padang gurun ini jadi penting. Artinya hari itu pertama kali Musa nyebrang ke arah jalan yang berbeda, nggak biasanya lagi. Saudara, kita tahu bahwa zona nyaman itu membuat kita itu nggak berani berisiko untuk meninggalkan zona nyaman. Sudah enak kok. Lah kerja dengan mertua itu enak sekali sudah. Ya, nggak perlu mikir macam-macam. Sekarang mau nggak kita ke seberang padang gurun? Sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb.
Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Saudara, ini hal yang menarik sekali. Papa seringkali kalau dia lihat kita sudah terlalu biasa, rutin mengerjakan apa-apa. Ya tinggal diperintah, kok ada yang merintah ya sudah. Akan aku mengerjakan milik mertuaku, asal perintahnya dikerjakan beres sudah. Saudara, tanggal 2 Januari itu saya berdoa seseorang yang hebat sekali. Dia adalah manajer bank, masih cukup muda. Dalam waktu setahun dia dipindah 3 kali oleh pimpinannya. Kenapa? Disebut dia banker tangan dingin. 2 bank yang pertama itu sudah hampir kolaps, diserahkan ke dia naik. Ukurannya nggak sampai 6 bulan bangkit. Dalam setahun sampai dia pindah 3 kali. Yang ketiga itu luar biasa. Nah, tanggal 2 itu dia datang kepada saya. Dia bilang, ada satu yang nggak puas dalam diri saya. Karena kedudukan saya sudah seperti itu. Nah, waktu doa Tuhan ingatkan itu. Fasilitas dan kapasitas yang kamu punya itu bukan karena kamu sekolah, karena papamu sudah memberi. Nah, selama ini papamu nggak bisa pakai kamu sebebas-bebasnya karena kamu masih di bawah otoritas orang. Berani nggak tahun ini kamu lepaskan posisimu itu? Kan kaget waktu Tuhan ngomong begitu. Itu kan zona nyaman buat dia. Anak terjamin, rumah terjamin, semua terjamin. Pimpinan pemilik bank itu sangat sayang pada dia. Saya juga kaget waktu doa itu, tapi saya lupakan ayat ini. Saya pun kalau jadi dia, saya akan mikir kalau meninggalkan bank ini. Oh sudah enak. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya, oh betul kalau gitu. Nah itu contohnya dia kerja milik mertua. Tapi Tuhan gak bisa apa-apa. Ada banyak orang di bawah kita yang luar biasa. Tuhan berikan dia kemampuan, talenta, semuanya. Tapi seringkali kita bayang-bayang di dalam hidup ini. Berani gak kita lepaskan dia? Atau kita kalau di bawah seseorang, walaupun dia Tuhan hebat, berani gak kita melepaskan dia untuk ke seberang jalan kita gak pernah tempuh? Nah, salah satu cara adalah Tuhan main api istilahnya. Nah, buat Musa kan menarik. Siang-siang ada orang nyalakan api, nggak layaknya. Malam nyalakan api boleh. So gitu dia yang buat kaget, semak itu nggak terbakar, padahal ada apinya. Ayat 4, ayat 3 perhatikan saudara. Kita harus berani mengambil langkah ini. Musa berkata, baiklah aku menyimpang. Berani gak kita banting setir di dalam kenyamanan kita? Menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara, mari kita belajar. Bisa gak Musa cuek? Ya, mungkin ada orang iseng kali nyalakan api siang-siang. Urusannya apa? Bisa gak Musa cuek? Kalau dia gak perhatikan bisa. Nah, zona nyaman kata biasa milik mertua buat kita itu gak berani melangkah ke hal yang baru. Dorong anak-anak yang orang-orang kita pimpin untuk berani, dan ketika dia menceritakan kepada kita ada hal baru, jangan kita cut, jangan kita masih termuda, jangan. Beri dorongan. Ayat 4 yang menarik kata ini. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak itu. Nah, padahal kalimat-kalimat terakhir dikatakan dia berfirman. Tapi kali itu dia berseru. Kira-kira apa yang muncul di hati kita ketika dia melihat Musa mau menyimpang dan mau ditarik perhatiannya untuk beralih dari kebiasaannya jalan yang rutin, mau nyimpang ke seberang gunung. Saudara bisa rasa hati kata berseru. Wow, Tuhan kita bersuka cita. Istilahnya kalau dia seorang papa, nah kena lu sekarang. Istilah begitu. Musa tertarik. Nah, ketika dia berseru dari setengah-tengah semak itu, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Gak berseru lagi. Janganlah dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dan semuanya itu. 6. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Saudara, berapa banyak kita, baik gereja, ketika kita mencari suara Tuhan, mendengar suaranya, kita hanya berputar pada bagaimana gerejaku tahun depan ini, bagaimana pelayanku tahun depan, keluargaku bagaimana, bisnisku bagaimana.
Saudara, waktunya Papa berfirman untuk bangsa ini.